kelompok 2 BKI 4B. Dalam video ini kami akan mempersembahkan video simulasi konseling kelompok. Nah, dalam video ini kami akan memperlihatkan bagaimana proses konseling melalui 4 tahap utama konseling kelompok. Nah, yang pertama adalah tahap forming, yang kedua adalah tahap scoring, dan yang tahap ketiga adalah norming and performing, kemudian tahap joining. Nah, permasalahan inti dalam konseling kelompok kami adalah tentang kecemasan akademik. Yuk kita saksikan sama-sama. Halo teman-teman semuanya, saya Fatiha. Di sini saya sebagai fasilitator dalam sesi konseling hari ini. Nah, alangkah baiknya sebelum sesi konseling kelompok ini berlangsung, kita sebaiknya untuk mengisi kontrak konseling terlebih dahulu. Boleh ya dari kalian untuk mengisi kontrak konseling yang sudah saya share sebelumnya. Silakan. Setelah mengisi kontrak konseling tadi, bagaimana nih kesediaan dari teman-teman semua? Apakah kalian menyetujui dari kontrak konseling atau ada yang ingin didiskusikan kembali? Saya bersedia untuk sesi konseling. Ya, saya ya. Oke. Nah, dari kalian apakah pernah mengikuti sesi konseling kelompok ini sebelumnya? Saya pribadi belum. Saya juga belum. Tapi kalian udah ada gambaran apa sih itu konseling kelompok? Ya, kami kesini, saya pribadi kesini juga untuk menyelesaikan satu permasalahan yang sama dengan teman-teman yang lain. Yang lainnya? Ya, sama. Oke. Boleh nih sebelum kita masuk ke tahap inti, boleh nih perkenalan dulu. Mungkin dari Mbak yang satu ini. Baik, perkenalkan, nama saya Putri Dewi Dinda, sering dipanggil Putri, dan tujuan saya ke sini karena saya memiliki masalah cemas dalam hal akademik, terutama saat ujian. Saya pribadi, perkenalkan nama saya Dina. Saya memiliki permasalahan, saya merasa kurang pintar dan saya merasa nilai saya jelek. Jadi makanya saya kesini. Baik, perkenalkan nama saya Fatimila Ramadhani. Permasalahan saya itu kayak gini. Saya gitu. Oke, terima kasih ya semuanya sudah berbagi cerita, berbagi keluhan. Di sini kita sama-sama belajar. Di sini kita punya permasalahan yang mirip dan itu hal yang wajar. Nah, dari sini kita tahu nih kalau kita tuh ternyata nggak sendiri loh. Nah, di sini kita sama-sama belajar buat menyelesaikan masalah dan nggak apa-apa, keluarin aja apa yang ingin kalian sampaikan. Di sini kita tidak akan saling menghargai. Aku tuh kadang mikir, ngapain sih ikut kayak ginian? Masalah gak selesai. Loh, tapi kan kita semua di sini juga lagi coba cara lain, Din. Bukan malah nyerah duluan. Terima kasih Dina, Putri. Nah, Dina ini sedang menyuarakan rasa ragunya dan Putri menunjukkan bahwa dia punya semangat untuk berubah. Nah, menurut kalian penting gak sih kalau kita punya tempat untuk mengemukakan, membicarakan tentang rasa cemas ini? Menurut saya penting karena saya sering dipendam sendiri. Betul nih, dari kita saling terbuka, dari sini kita bisa belajar untuk saling mendengarkan, saling menyelesaikan masalah, dan dari sini kita bisa dapat dukungan dan support dari teman-teman lain. Jadi kalau misal kamu ngerasa nggak yakin, gak apa-apa, kamu nggak sendirian. Jadi kita pelan-pelan untuk perbaikin semuanya satu-satu. Gimana perasaan kalian kali ini? Apakah kalian sudah merasa tenang, sudah merasa nyaman untuk bercerita? Sudah. Oke, kali ini kita akan bahas kapan sih terakhir kali kalian merasa cemas gitu,
Boleh diceritain siapa yang memulai duluan? Saya waktu kemarin tuh saya tuh mengerjakan tugas sampai larut malam dan nggak bisa tidur, terus juga kayak cemas saja takut salah upload. Kalau saya pribadi sering pura-pura lupa gitu, padahal dalam hati, ya Allah ini gimana. Ya kalau saya ngerasa otak tuh ngerasa kosong banget kalau besoknya mau ujian tuh, padahal malamnya tuh udah coba belajar gitu. Dari cerita kalian, jadi kecemasan ini muncul karena rasa takut gagal, takut dinilai, dan perfeksionisme. Nah, dari kalian, bagaimana sih kalian ini untuk meredakan rasa cemas ini? Kalau saya pribadi sih kadang dengerin musik buat merelaksasikan pikiran, kadang cerita juga ke teman dekat tentang perasaan aku hari ini gitu. Nah, bagus tuh. Nah, itu termasuk strategi yang bagus. Karena dari situ kita bisa mengalihkan pikiran kita ke hal-hal yang positif. Nah, oke. Salah satu cara lain untuk meredakan rasa cemas ini adalah dengan teknik pernafasan. Nah, kalian tarik nafas, tahan beberapa detik, kemudian hembuskan. Yuk kita praktekin sama-sama. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Yuk ulang. Nafas, tarik nafas. Gak terasa ya, ini sesi terakhir kita. Dari sini, apa sih hal atau pelajaran yang bisa kalian ambil? Kalau saya pribadi, ternyata kecemasan itu wajar karena semua masalah kita tuh harus punya tempat untuk diceritakan, untuk diutarakan, gitu. Gak semuanya harus kita pendam sendiri. Kalau saya bisa belajar buat menenangin diri dan sekarang lebih berani gitu. Kalau saya jadi percaya diri dan nggak sendiri lagi. Wah, kalian semua nih udah keren, hebat, luar biasa. Terima kasih ya semuanya sudah berbagi cerita, sudah sharing bersama teman-teman yang lainnya juga nih. Oke, tetap semangat ya. Semangat. Kalian harus berani menghadapi segala masalah dan tantangan akademik yang akan ada setiap saat. Semangat terus. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan video konseling kelompok kami. Semoga dalam video ini bisa memberikan gambaran kepada kita semua bagaimana proses konseling kelompok. Dan semoga dalam video ini bisa memberikan wawasan lebih atau edukasi bagi teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan.